Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya mau memperlihatkan cara menjinakkan perkutut yang hancur sayapnya. Ini kemarin perkutut ini hancur. Jadi sayap sepiring yang paling ujung ini benar-benar hancur, lukanya parah banget sampai darahnya itu luar biasa ya, berdarah sampai bulu ekornya rusak. Ini tadinya burung mau pelepasan tetapi tidak jadi saya lepaskan. Karena apa? Melihat kondisinya tidak bisa terbang, kalau saya lepaskan jelas dimakan kucing nantinya. Oh, dia jalan seperti ayam ya, benar-benar nggak bisa terbang ya. Jadi sayapnya yang atas itu sayap tua yang hancur, tinggal lidinya saja itu ya. Anda bisa bayangkan betapa ekstrimnya waktu itu ya. Saya sendiri kasihan. Nah, untuk saat itu sebenarnya saya nggak mau jinakin, saya biarkan saja coba di kandang umbaran bersama teman-temannya. Tetapi setelah saya amati beberapa hari kok kasihan banget, akhirnya sistem cabut bulu saya terapkan ya. Inilah trik saya untuk mengobati perkutut yang sayapnya hancur, luka ya. Ini bagaimana sistem cabut sayap. Ini bisa Anda lihat hasilnya. Ini dalam jangka kurang lebih 1 bulan ini sudah kelihatan luar biasa ya. Meskipun masih ada bekas luka, tetapi tanda-tanda kesembuhannya sudah terlihat ya. Ini bisa Anda lihat ya, ini bekasnya, ini bulu baru semua. Nah, ini tadinya hancur teman, ini hancur sampai segini, ini bekasnya kan ada. Nah, ini. Nah, ternyata sistem cabut sayap teman itu sangat bagus untuk perkutut Anda yang sayapnya luka, sayapnya yang hancur-hancuran. Ini bahkan mungkin yang atas ini nggak mau tumbuh. Karena apa? Saya lihat tulang rawannya sudah hancur ya, sudah hancur. Ini bagi saya sudah kemajuan yang luar biasa. Wong tadinya saja ini sayap, ini bulunya hancur ya, ini Anda bisa lihat ujungnya ini masih ada luka ya. Ini tapi udah hampir sembuh. Yang satunya tadi masih berdarah. Nah, setelah dicabut apa yang harus kita lakukan? Pertama sistem nyabutnya dulu teman ya. Yang dicabut yang mana teman? Cabut dari pangkal sampai habis ya. Kalau benar-benar bulu sayapnya itu ngelidi ya, itu kan sudah tidak bisa diandalkan. Namanya ngelidi itu posisi serabutnya sayap ini hilang, habis, tinggal lidi tengahnya ini saja. Nah, itu kalau kita biarkan saja ya percuma. Karena apa? Ya bulu tua malah akan menyakiti perkutut kita. Nah, kita cabut semua dari ujung sayap, dari pangkal sayap sampai ujung, habiskan semua. Kalau memang bulunya itu sayapnya yang lidi dan ujung sayapnya luka. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu sistem cara cabut sayapnya ya, ketika Anda itu mengalami kesulitan ataupun takut nanti malah melukai burung, saran saya sebelum Anda mencabut bulu, Anda mandikan burung perkutut dulu. Burung dimandikan ya, terutama kalau saya memandikan itu jangan lupa pangkal sayap ya. Pangkal sayap ini digerojok ya. Jadi pangkal sayapnya ini dibuka begini, kocorin air. Kalau nggak Anda kocorin air, Anda langsung main di keran, tapi jangan terlalu kencang ya. Di pangkal sayap dan di bagian dubur dada ke bawah. Nah, kenapa teman kita harus memandikan perkutut itu di pangkal sayap? Satu, untuk membuat kulit perkutut ini basah alias jebeber nak wong Jawa nih. Nah, dengan keadaan kulit yang lunak, itu kita akan mempermudah mencabut bulunya, itu satu. Yang kedua, yang jelas menurut mbah-mbah saya menurut senior-senior saya,
pembasuhan pangkal sayap perkutut itu akan membangkitkan energi perkutut kita. Ya, jadi katanya Mbah itu di dalam perkutut itu kekuatan yang luar biasa itu terletak pada pangkal sayap katanya ya. Ini jangan cerita, namanya cerita itu ada benar ada salahnya, nggak usah diperdebatkan. Ya, ini cuma sekilas cerita saja ya. Jangankan cuma cerita yang hati saja, ada yang sokeh ada yang tidak itu. Jadi sebagai orang yang lebih bijak, Anda sebagai penonton harusnya Anda lebih pandai dalam menyikapi apa yang saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman ketahui dan teman-teman garis bawahi, trik penjinaan perkutut itu sebenarnya tidak semua channel itu perlu Anda tiru. Ya, sekali lagi, cara menjinakkan perkutut Anda sendiri, itu yang paham itu ya Anda sendiri. Jangan semua channel Anda praktekin. Setelah itu Anda nyalain yang membuat channel. Ini sangatlah tidak etis bagi saya, ya. Ya. Sekali lagi pesan saya yang seperti kemarin, amati, tiru dan modifikasi, ya. Ketika Anda melihat sesuatu di YouTube, tugas Anda itu mempelajari, amati, tiru dan dimodifikasi sesuai kebutuhan perkutut Anda. Ya. Sangat disayangkan kalau Anda meniru semua channel dan mempraktekannya dan Anda tidak berhasil, pasti akan timbul rasa suudzon kepada kreator. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Jadi saya pun dulu juga gitu, ya. Ketika saya melihat usaha orang, ya saya amati kemampuan saya bagaimana, setinggi apa, modal saya seperti apa, dan itu saya untuk memodifikasi diri, memodifikasi usaha saya sesuai dengan kemampuan saya. Begitupun ketika Anda menjinakkan perkutut, ya. Untuk menjinakkan perkutut supaya gacor, karena perkutut yang gacor itu jelas tentu harus jinak dulu. Kalau tidak jinak, ya sulit untuk gacornya, ya. Jadi trik untuk mencabut sayap adalah dari pangkal sampai ujung, ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, setelah pencabutan sayap, teman, itu langkah selanjutnya adalah taruh perkutut tersebut di tempat yang tidak terlalu tinggi. Sekiranya kita lewat itu, kepala kita itu bisa nyentuh. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda sudah punya perkutut yang jinak, itu tinggal tempelin, teman. Ya, jadi ini perkutut jinak Anda yang gacor. Saya punya perkutut gacor banyak kan. Itu perkutut yang baru saya jinakkan seperti ini, saya tempel, teman. Ya, nah penempelan ini itu tidak terus-terusan. Ya, tidak terus-terusan. Intinya seperti ini. Nah, kalau menempelkan perkutut yang mau dijinakkan itu usahakan posisi istirahat alias malam hari. Ataupun kalaupun siang dan malam di situ, tolong beri jenjang waktu untuk dipisah, entah itu 2 atau 3 jam. Jadi perkutut yang gacor itu tadi, itu kalau saran saya jangan terus-terusan, kasih jenjang 1 jam atau 2 jam dipisah. Kalau terus-terusan bagaimana, Mas An? Kalau terus-terusan nggak masalah, cuma nanti mental perkutut Anda yang mau Anda jinakkan ini sedikit melemah biasanya. Nah, masalah jinaknya cepat, malah cepat jinak kalau Anda tempel terus sebenarnya. Cuma nanti biasanya mentalnya akan down. Karena apa? Keadaan dia sakit, dia ditempel dengan burung yang gacor terus. Nah, ya. Jadi saran saya itu, cantol ke atau gantung di tempat yang tidak terlalu tinggi. Kalau ada perkutut gacoran yang sudah jinak, tempel di situ. Ya, jangan dipindah-pindah, jangan sering dipindah-pindah. Ya, manasin boleh, Mas. Kalau saya sendiri, kalau keadaan luka parah sayap seperti ini tadi, saya 1 sampai 3 hari kayaknya nggak saya pindah. Nah, setelah itu bisa, ya, 1 sampai 3 hari nggak usah dipindah.
tempel saja, yang dipindah yang gacoran saja, dijauhkan sedikit nanti tempel lagi. Nah, dengan trik seperti itu teman, ini juga bukti sudah berhasil. Bagi saya sudah berhasil, ya. Nah, apakah perlu dimandikan lagi, Mas? Nah, kalau saya sendiri ya karena waktu saya sendiri itu terbatas, ya sebenarnya yang bagus itu dimandikan, teman. Ya, setelah lewat 3-4 hari, ya intinya keadaan burung ini kalau kita lihat lukanya sudah membaik, itu kalau dimandikin monggo. Tetapi saran saya memandikan itu kalau sudah posisi bulunya tumbuh seperti ini. Ya, saya sendiri setelah penjinaan ini, setelah cabut bulu, baru kemarin saya mandikan. Ya, mungkin nanti saya mandikan lagi. Ya, sebenarnya lukanya di sayap itu kalau tidak saya mandikan kemarin itu sudah mengering. Nah, itulah kenapa saya sering katakan ketika penjinaan burung yang sayapnya hancur, luka parah, itu kalau bisa jangan dipegang, jangan dimandikin sebelum lukanya itu sembuh. Ya, cukup cabut bulu itu yang paling efektif untuk dilakukan ya. Trik-triknya seperti itu, cara pencabutannya seperti itu tadi. Kalau kurang jelas komen di bawah. Insya Allah kita belajar bersama. Salam Hingkutut Sopai Patut.